Selamat malam pemirsa. Dugaan bocornya data pemilih yang dimiliki oleh KPU menimbulkan kekhawatiran publik terkait praktik kecurangan di pelaksanaan pemilu 2024. Karena bukan tidak mungkin data tersebut dipergunakan untuk memanipulasi hasil suara. KPU harus benar-benar serius untuk mengatasi hal ini. Jika tidak, petaka kehancuran demokrasi di Republik ini bisa saja terjadi. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, petaka pembobolan data pemilih. Bersama saya, Afiani Malik. Petaka pembobolan data pemilih. Bobolnya sistem keamanan siber Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang berdampak pada bocornya data pemilih jelas merupakan petaka pemilu. Bahkan bisa disebut petaka demokrasi. Mengapa? Karena dalam negara demokrasi, pemilih atau publik adalah variabel utama dalam penyelenggaraan pemilu. Partisipasi merekalah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pemilu. Kontribusi publiklah yang akan memastikan baik atau buruknya produk hasil pemilu. Bila kemudian data pemilih atau publik itu dengan mudah diobok-obok, diutak-atik, yang sangat mungkin juga dimanfaatkan untuk kejahatan politik, apalagi namanya kalau bukan petaka. Persoalan dari pembobolan data pemilih KPU oleh akun anonim Jimbo itu memang tidak berhenti pada isu bahwa data-data itu kemudian dijual, yang kabarnya nilainya mencapai $74.000 Amerika Serikat. Ada persoalan yang lebih besar dan serius lagi, yaitu menyangkut ancaman terhadap integritas dan kredibilitas pemilu. Sejumlah ahli siber menduga peretasan atau pembobolan data itu bahkan dapat dipergunakan untuk mengubah atau memanipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu 2024 mendatang. Kalau itu yang terjadi, risiko terberatnya ialah kekacauan pemilu. Ketika pemilu yang merupakan tiang demokrasi kacau dan tercederai, demokrasi sebagai rumah besarnya pun berpotensi ikut tersungkur. Karena itu, kita ingin mengingatkan sekali lagi kepada penyelenggara pemilu, utamanya KPU, agar segera melakukan investigasi sekaligus audit forensik untuk mencari tahu sumber kegagalan perlindungan data pada sistem mereka. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, bahkan kini masa kampanye sudah dimulai. Tidak ada alasan berlama-lama untuk melakukan audit itu. Silakan saja KPU menggandeng pihak lain yang punya ekspertis di bidang siber seperti Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Yang penting, investigasi dan audit itu mesti dilakukan secara cepat dan tepat, dan hasilnya diumumkan secara transparan kepada publik. Kecepatan dan ketepatan itu penting demi memastikan kepada publik dan stakeholder pemilu bahwa kebocoran data pemilih itu bisa diatasi sekaligus menutup rembetan dampaknya agar tak menyebar kemana-mana. Harus ada jaminan kebocoran data yang sudah terjadi itu tidak mengganggu proses pemilu dari awal hingga nanti di akhir penghitungan suara. Selanjutnya, meskipun boleh dikatakan sebagai langkah terlambat, KPU mesti segera memastikan implementasi standar dan prinsip perlindungan data pribadi pada sistem mereka. KPU juga harus menggaransi bahwa sistem keamanan siber mereka kuat untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses. Langkah-langkah itu sangat krusial karena yang dipertaruhkan di sini ialah integritas pemilu sekaligus kelangsungan demokrasi di Republik ini. Dan itu akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa, petaka pembobolan data pemilih. Sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Kita menggunakan kata petaka untuk menekankan betapa seriusnya hal ini jika data pemilih bocor bahkan diperjualbelikan. Apa penjelasan lebih lanjutnya, Mas Kohar?
demokrasi itu kan substansinya adalah pemilihan yang jujur dari rakyat. Rakyat yang menentukan. Tetapi ketika pemilihan yang ditengarai tidak jujur, kecurangan bisa terjadi, maka potensi untuk terjadinya petaka jelas besar. Nah, ketidakjujuran itu boleh jadi terjadi ketika sistem yang ada di KPU, penyelenggara KPU, itu ternyata bisa dibobol. Dan itulah yang terjadi saat ini, yang sedang dianalisis oleh KPU. Dengan sistem yang mudah diretas, mudah dibobol, maka potensi untuk terjadinya kecurangan itu sangat besar. Dan itulah yang membuat demokrasi kita berada di ujung tanduk ketika situasi itu terjadi. Kenapa? Karena menjadi tidak substansial lagi suara yang ada. Masyarakat. Kalau suara hasil kecurangan itu kan bukan suara murni masyarakat. Betul. Suara yang dimunculkan Manipulasi, ya? oleh manipulasi itu adalah bukan suara yang sesungguhnya. Maka legitimasi yang dihasilkan juga bisa menjadi legitimasi palsu, legitimasi yang intimasi gitu loh. Imitasi, bukan legitimasi yang sah yang didasarkan atas sebuah proses pemilu yang betul-betul memang digaransi berlangsung jujur, adil, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Mas Kohar, di tengah isu ketidaknetralan sejumlah pihak, kemudian potensi kecurangan pemilu, persoalan kebocoran data ini sebenarnya hanya menambah daftar panjang alasan masyarakat untuk tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, bahkan hasil pemilu ke depan. Lalu apa yang harus dilakukan dan masyarakat bisakah mereka menggugat, karena kan ini data pribadi yang harusnya dijaga dengan baik-baik, bukan diperjualbelikan oleh akun anonim. Ya, KPU harus menggaransi. Karena itu ini harus ada respons yang super cepat, bukan hanya cepat tapi super cepat dari KPU untuk membereskan ini. Harus ada audit forensik secara menyeluruh pada sistem yang dibangun oleh KPU. Karena sebelumnya kan juga sudah pernah ada isu peretasan. Tetapi isu yang terakhir ini yang dilakukan oleh akun Jimbo ini kan ada contoh-contohnya, ada fakta-faktanya bahwa bahkan nama, alamat, RT, RW sampai nomor TPS itu ada di situ. Bayangkan Afi, kalau sampai orang mengetahui nomor TPS, lalu data ini kemudian dibeli oleh mereka-mereka yang hendak memainkan suara, ya bukan perkara yang susah kalau mereka sudah memegang data. Ya mereka tinggal menyimpulkan saja di daerah mana kami akan mainkan, di daerah mana kami masih rendah dan seterusnya dan seterusnya. Intinya KPU harus menggaransi ini harus dibereskan semuanya, dilakukan audit forensik. Bentuk pertanggungjawabannya adalah dilakukan itu. Dan tidak boleh lagi defense. KPU tidak boleh senantiasa mengatakan defense, ya ini kan hanya isu, tetapi apapun itu yang terjadi saat ini, yang dilihat oleh publik, yang dilihat oleh masyarakat bahwa ternyata bisa diretas. Ya, data mereka tidak aman. Mas Kohar, untuk melanjutkan diskusi ini kita akan simak bersama, ada pakar cyber Pratama Dahlian yang menyampaikan apa opininya mengenai isu yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau dari datanya sudah pasti bocor begitu, udah pasti datanya bocor, udah pasti ini data DPT gitu. Karena apa? Format data yang diberikan itu adalah format data yang berisi nama, tanggal lahir, kemudian NIK, kemudian ada KK, kemudian ada kodifikasi TPS, kelurahan dan lain-lain. Nggak ada yang punya data ini kecuali KPU. Harus di assessment semua sistemnya di KPU ini gitu. Karena hacker itu biasanya begitu dia masuk dia akan naruh backdoor. Dia akan naruh malware yang digunakan si hacker ini untuk bisa masuk kapanpun juga. Saya nggak kebayang tuh kalau sampai tidak dibersihkan sistem KPU di tahun 2024 nanti ketika si rekap itu digunakan untuk menghitung rekapitulasi hasil pemilu dan si hacker ini, si Jimbo atau hacker-hacker lain berhasil masuk ke sistem KPU. Wah, bisa diacak-acak tuh semua informasinya gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu sudah wajib hukumnya KPU itu harus kuat gitu. Dan baik, statement tadi itu menegaskan apa kekhawatiran kita semua, pemilih termasuk juga peserta pemilu. Betul. Mas Kohar. Era sudah berubah, era berganti, teknologi semakin maju. Karena itu aparat yang punya stakeholder ya di bidang pemilu yang menjaga proses berlangsungnya pemilu bisa berlangsung dengan jujur dan adil, itu juga harus memperbaiki pola-pola kerjanya, termasuk sistemnya. Karena era sudah berubah, jangan sampai
Yang satu itu larinya seperti kuda, yang satu seperti siput gitu loh. Gambarannya kira-kira seperti itu. Meskipun kita melihat banyak para ahli yang juga sudah di-hire oleh KPU. Tetapi faktanya sampai sekarang kita menyaksikan bukan hanya separuh data loh. Dia menyebut seluruhnya, 204 juta sekian, itu persis sama dengan jumlah DPT, daftar pemilih tetap, yang diumumkan oleh KPU. Banyak juga pakar cyber yang mengatakan sepertinya jika dibandingkan, dan ternyata memang bisa hampir pasti dikatakan itu adalah data DPT pemilih untuk pemilu 2024. Betul, karena kan di situ ada NIK, ada KTP, ada kemudian bahkan ada RT RW dan nomor TPS. Nomor TPS ini kan kodenya yang punya data itu siapa lagi kalau bukan KPU. Bagaimana dengan partai politik? KPU juga sempat mengatakan bahwa mereka juga memberikan data pemilih kepada partai politik. Ya, partai politik memang punya hak untuk memperoleh data itu karena itu bagian dari transparansi keterbukaan. Tetapi kan yang diakui oleh sang peretas ini, yang diretaskan KPU. Data KPU. Partai politik hanya memiliki data dari diri mereka paling tidak, jumlah total globalnya seperti apa. Tetapi tidak sedetail. Nah, yang diperjualbelikan. Dan di situ klaim dari sang peretas mengatakan dia meretas website dan meretas sistem KPU, bukan sistem partai politik. Artinya ini sebetulnya sudah clear bahwa ada peretasan di KPU. Hanya saja sekarang bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan supaya ini tidak kemana-mana dan publik bisa memulihkan kepercayaannya kembali kepada penyelenggara pemilu. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini usai jeda. Mas Kohar, termasuk integritas dan kredibilitas pemilu hari ini menentukan legitimasi dan juga potensi kekacauan pemilu ke depan jika tidak segera diatasi. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Informasi KPU terutama data pemilih itu kabarnya dihack dan kemudian datanya diambil dan dijual. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Kohar, tadi kita sama-sama dengarkan Ketua KPU mengatakan akan menginvestigasi bersama dengan BSSN, Polri dan juga Kominfo. Apakah ini cukup dan harus seberapa cepat? Dan bagaimana yang disampaikan adalah hasil yang benar dan tidak menutupi kesalahan pihak manapun supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat? Saya tadi mengatakan responnya bukan cepat saja tidak cukup. Harus sangat cepat. Mengapa? Karena ini proses pemilu sudah semakin dekat. Kampanye sudah berlangsung. Konsentrasi KPU tentu saja tidak hanya untuk soal yang terakhir, akan banyak konsentrasi yang kemudian terbelah, apalagi kalau ditambah dengan ini. Karena itu proses tadi yang disebut sebagai investigasi, bahkan mungkin audit itu dilakukan sangat cepat dan hasilnya boleh jadi hanya hitungan hari. Harusnya seperti itu. Kita tuntut KPU dan para pihak untuk menyelesaikan ini dalam hitungan hari. Karena kalau sampai berlarut-larut, maka tingkat kepercayaan publik akan semakin rendah. Beberapa orang mungkin akan mengatakan, wah percuma kita ke bilik suara kalau kemudian toh akhirnya data suara bisa diotak-atik gitu loh. Gitu. Betul. Nah, jangan sampai rasa itu frustrasi publik itu terjadi karena apa? Meskipun katakanlah partisipasinya katakanlah misalnya rendah 60%, pemilu tetap sah. Tetapi legitimasi dari proses pemilu itu menjadi bahan pertanyaan. Kenapa? Karena tingkat partisipasinya rendah. Bukan pemilu yang partisipatif. Karena esensi dari demokrasi itu kan partisipasi. Ketika publik berbondong-bondong berpartisipasi, ingin memperbaiki keadaan, ingin memperbaharui, ingin memilih para pemimpin, ingin memilih para calon anggota legislatif, pada titik itu berarti demokrasi akan diukur sebagai berjalan dengan kualitas, dengan baik. Nah, persoalannya kemudian ketika kualitas,
Kualitas itu ada di proses dan hasil, pelaksanaan betul. sampai hasil nanti bagaimana. Ya. Nah, ketika ada pembocoran data, maka ini proses sudah mulai terganggu ini. Dan nanti dikhawatirkan ketika pelaksanaannya terganggu dan hasilnya pun juga potensial untuk terganggu. Karena bisa tadi potensi untuk diutak-atik. Nah, kalau angka kemudian dipakai kemudian dia diotak-atik, inilah yang disebut sebagai penghancuran demokrasi. Mas Kohar, ketika akun anonim bernama Jimbo menjual data pemilih seharga $74.000 Amerika Ya. Serikat, ya kan? Anggaplah proses investigasi berjalan, tapi Ya. bagaimana ternyata ada pihak yang akhirnya membeli data itu dan menggunakan datanya sudah ada di tangan mereka. Lalu Ya. bagaimana? Ya, KPU harus mulai menutup akses-akses itu. Jadi mulai sekarang ketika dilakukan investigasi, pada titik itu juga akses-akses yang memungkinkan orang pembeli data itu untuk mengakses kembali sistem itu tertutup. Nah, dengan akses yang ditutup, maka potensi untuk terjadinya perubahan utak-atik itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena dengan ditutup kan berarti data yang sudah keluar dimanfaatkan, tapi orang tidak mungkin untuk masuk kembali karena apa? Sudah diubah passwordnya, sudah diubah cara Sistemnya. loginnya, sudah diubah algoritmanya, sistemnya dan seterusnya, angka-angkanya. Ketika semuanya sudah dipastikan berubah ya? dan kerahasiaannya juga sudah terjamin, maka pada titik itu ya ibarat tembok dia akan menjadi sebuah benteng yang kokoh, yang bisa membatasi bagi para hacker untuk masuk kembali untuk kemudian merusak suara tadi itu. Ya, baik. Kita harus pastikan bahwa memang KPU melakukan pekerjaannya dengan serius karena Ya. ini baru awal, Mas. Dan Ya. perang itu adalah ketika suara sudah dicoblos dan sudah perlahan-lahan dikumpulkan oleh KPU. Ya. Saya ingat sekali pengalaman yang dikatakan oleh Ketua KPU sebelumnya bahwa semakin menjelang penghitungan bahkan pengumuman hasil itu cyber dari seluruh dunia bahkan mencoba Betul. untuk mengotak-atik. Kita akan bahas, Mas Kohar, Ya. bagaimana perlindungan data pribadi termasuk juga nasib suara pemilih. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV, penjualan data pemilih persoalan yang lebih serius dibanding ancaman kredibilitas pemilu. Jadi intinya Mas Kohar, sepertinya memang netizen dari aplikasi X ini melihat bahwa penjualan data pemilih ini persoalan yang serius. Betul. Yang bisa mengancam kredibilitas pemilu ke depan. 87% ya. yang mengatakan mereka setuju bahwa ini sebuah persoalan yang serius yang harus segera ditangani. Bahkan angkanya lebih tinggi lagi di netizen di Instagram @MetroTV, 96% bahkan melihat bahwa penjualan data pemilih ini persoalan yang serius. Ada tanggapan dari netizen, kita akan bacakan terlebih dahulu. Ada dari @adipri, internal KPU-nya juga harus diperiksa karena bisa jadi kebocoran data berasal dari orang KPU sendiri. Nah, saat ini kan investigasi sudah dilakukan, Ya. bukan hanya menelusuri jejak cyber dan IT-nya saja, Ya. termasuk juga personil yang bertanggung jawab soal. Apakah itu juga bisa ditelusuri, Mas? Kalau di editorial tadi disebutkan audit forensik, maka itu berarti menyeluruh. Audit itu berarti proses yang investigasi yang lebih dalam lagi, yang dilakukan terhadap person-person yang ada di dalam juga. Tidak hanya sistem yang diinvestigasi, tetapi juga orang-orang yang ada di situ. Karena potensi itu ada di mana-mana. Ya. Bisa jadi 1-2 orang membocorkan salah satu semacam kayak password mungkin atau apa yang Kode. memungkinkan orang untuk kemudian mudah, kelompok itu mudah untuk masuk dan meretas KPU. Nah, ini semua segala kemungkinan harus dilihat, dan cara melihat segala kemungkinan itu adalah dengan audit tadi itu. Karena dengan audit maka bisa membuat publik percaya kembali, pulih kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang memang didesain untuk berkualitas. Kita meningkat dari pemilu ke pemilu. Bayangkan DPT jumlahnya sudah 204 juta. Ya. Kita dari waktu ke waktu, dari pemilu sejak reformasi, tingkat partisipasi pemilih ini kan kalau pemilu legislatif kan relatif rendah. Di angka 70-an lah, di angka 70%. Magnetnya adalah Pilpres. 73% magnetnya masih Pilpres. Ya. Tetapi kalau kemudian rasa kepercayaan ini berkurang, boleh jadi nanti
magnet pilpres pun juga menjadi menurun. Ya. Meskipun sekali lagi saya katakan ini tidak membuat cacat dari segi penyelenggaraan, tetapi ini bisa jadi berkurangnya legitimasi karena tingkat partisipasi yang rendah itu berarti legitimasinya juga rendah. Gitu. Betul. Baik Mas Kohar, kita nantikan seperti apa nanti hasil dari investigasi yang dilakukan oleh KPU dan juga sejumlah pihak terkait. Terima kasih Mas Kohar untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.